Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kali ini aku masih bisa share ke teman-teman semua. Teman-teman gimana nih kabarnya? Mudah-mudahan selalu kesehatan dan kebahagiaan setiap harinya ya. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Nah teman-teman, kali ini aku mau sharing gajian di bulan Juni. Nah ini sebelumnya ini tuh pagi-pagi ya teman-teman. Aku sambil gunting-guntingin stiker. Terus anak-anak juga udah pada bangun tapi belum pada mandi. Nah kemarin itu aku habis produksi stiker, jadi sekarang tuh tinggal ngegunting-guntingin sambil beres-beres aja karena nanti tuh ada orderan yang harus dikerjain, tapi aku nungguin suami pulang. Nah biasanya kalau pagi itu aku fokusnya ke kerjaan rumah dulu ya teman-teman, entah itu ngurusin anak-anak atau kerjaan rumah yang lainnya. Nah kalau udah pada beres semuanya, aku baru bisa ngerjain jualan aku. Nah ini suami aku udah pulang, terus aku langsung kerjain semua orderan binder. Masya Allah ini lagi banyak ya teman-teman orderannya, karena di reels itu kan banyak yang nonton ya. Kalau di reels banyak yang nonton itu biasanya suka ngaruh ke jualan juga, tapi nggak semua ya teman-teman. Ini karena mungkin banyak yang minat juga. Masya Allah aku seneng banget, ini banyak teman-teman yang antusias nunggu pre-orderan binder. Dan aku juga senang banget ya, banyak dari teman-teman yang tergerak hatinya buat mencoba buat nabung. Tentunya ya nabung yang gak bikin beban, yang nabung di rumah aja gitu. Pokoknya buat semua teman-teman yang ikhtiar nabung di rumah, aku doain mudah-mudahan semua hajatnya pada tercapai ya. Nah seperti biasa rutinitas bulanan, saatnya pisah-pisahin uang ke dompet pintar, dompet disiplin atau binder anggaran. Itu sama aja ya teman-teman. Kalau enggak, buat teman-teman yang enggak punya itu semua, tenang aja, masih bisa pakai amplop. Yang penting uangnya bisa terpisah-pisah ya. Nah seperti biasa ini suami aku ngasihnya uang yang 100.000 sama pecahan 50.000. Nah buat teman-teman yang belum tahu budgetingnya, aku udah pernah bikin videonya kemarin ya, teman-teman bisa lihat dulu biar tahu detailsnya gimana. Nah jadi karena awal bulan gajiannya suami aku, jadi gajinya suami aku anggarkan untuk keperluan bulanan. Biasanya aku berunding dulu sama suami gitu, jadi biar sama-sama enak, sama-sama transparan gitu teman-teman. Nah ini untuk uang kontrakan aku masukin 700.000 dari gajinya suami. Jadi untuk jatah kontrakan masih ada di gajiannya aku ya teman-teman, karena gajiannya aku tuh cairnya itu semuanya kumpul di akhir bulan. Jadi untuk gaji aku ini aku masukin semua ke dana sinking funds. Ini aku masukin buat air 50.000, harusnya sih 55.000, cuman karena adanya 50.000 nggak ada receh, jadi biasanya nanti aku suka ngambil di uang pegangan ya teman-teman. Nah ini untuk iuran wajib aku masukin 50.000. Ini biasanya untuk bayar sampah sama keamanan di komplek ya teman-teman. Nah enaknya tuh kalau pakai binder anggaran itu kayak gini ya, jadi kita tuh praktis ya teman-teman, apalagi pakai stiker yang udah ada tulisannya gitu. Nah ini untuk sedekah 100.000. Dan lagi-lagi untuk reminder, jangan lupa utamakan sedekah itu kepada keluarga terdekat dulu atau saudara-saudara kita dulu ya teman-teman. Insya Allah jika Allah tambah rezeki kita, kita bisa bagi ke orang lain, tentunya yang jangkauannya lebih luas lagi. Paling senang ya masuk-masukin uang kayak gini. Pokoknya kalau gajian itu kan kerasanya kayak yang punya banyak uang gitu, padahal ya itu ada pos-posnya sendiri, nanti juga bakal dikasih-kasih. Nah biasanya kalau aku udah budgeting kayak gini, udah pisah-pisahin uang, aku suka kasih-kasihin lagi ke suami ya. Kayak misalkan uang-uang yang dipegang sama suami itu uang listrik, uang bensin, uang pulsa. Kalau kayak belanja bulanan, belanja mingguan, terus bayar air, uang jajan dan lain-lain, itu aku yang pegang
magang ya teman-teman. Jadi ya bagi tugas aja gitu, yang biasa ngisi listrik, ngisi bensin itu kan suami aku, jadi aku kasih lagi uangnya ke suami. Asalkan kita udah budgetin gitu kan, jadi kan transparan ya. Ini sih gimana nyamannya kita aja ya. Kalau misalkan uangnya mau dipegang semua sama suami itu sebenarnya kesepakatan bersama gitu. Nah tapi kan kita nggak tahu ya suami kita apakah bisa ngatur itu semua atau enggak. Balik lagi, enggak semua harus disamaratakan ya teman-teman. Nah ini budget untuk belanja mingguan 1 juta. Biasanya untuk beli beras juga aku masukin ke belanja mingguan ini ya. Nah pokoknya mengatur keuangan itu emang gampang-gampang sulit ya teman-teman, apalagi untuk ibu rumah tangga. Kendalanya tuh kalau misalkan harga-harga pada naik, bingung kan gimana cara mensiasatinya. Terus anak-anak yang rewel selalu minta jajan. Ya sama ya teman-teman, pasti selalu ada kendalanya. Tapi coba yuk kita terapin qanaah, belajar bareng-bareng, insya Allah bakal ada jalan keluarnya. Nah ini untuk pulsa 300.000, ini biasanya aku langsung kasihin ke suami, jadi suami yang megang langsung isiin wifi. Terus biasanya dipakai untuk ngisi kuotanya suami sama kuota handphone aku. Ya nggak banyak-banyak sih, paling kalau misalkan pergi keluar rumah kan nggak ada wifi, jadi aku ngisi pulsa yang 50.000 aja. Untuk uang jajan 300.000 ini biasanya buat beli cemilan anak-anak gitu. Biasanya aku belinya pas belanja bulanan, kalau enggak di weeks ketiga atau keempat. Biasanya stok makanan udah mulai pada habis, jadi aku beli gitu dari jatah uang jajan anak-anak. Lanjut ke budget hiburan, di sini nggak terlalu besar ya, jadi aku budgetin cuman 300.000. Gak tau deh bakal kurang atau gimana. Biasanya kalau kurang aku suka ngambil tambahan dari penghasilan sampingan. Nah terus untuk keperluan lain-lain ini biasanya untuk gas sama galon masih di 100.000 ya teman-teman. Dan yang terakhir untuk pegangan 300.000. Jadi untuk pegangan ini kalau misalkan di akhir bulan nih ada keperluan yang habis-habis, terus budget di belanja bulanan atau mingguan habis, kalau enggak aku pengen jajan ini itu, aku ngambilnya di uang pegangan ya teman-teman. Nah tadi pas aku hitung semua pengeluaran itu ada di 8 jutaan ya teman-teman. Nah jadi sebelumnya aku udah sepakat sama suami kalau penghasilan aku ini dialokasikannya untuk sinking funds, karena untuk pendapatan suami ini jadi fokusnya ke pengeluaran sehari-hari atau pengeluaran rutin bulanan. Nah di samping itu juga suami pegang uang buat cecepengan kalau bahasa Sundanya mah alias pegangan ya teman-teman. Nah biasanya suami suka alokasiinnya buat keperluan mobil, kayak misalkan servis-servis mobil. Dan kebetulan alhamdulillah suami aku tuh gak ngerokok, jadi ada sebagian uang yang ditabung juga sama suami, sebagian untuk dana darurat, karena kemarin juga sempet kan mobil aku tuh lagi diperbaiki dulu ya teman-teman, karena qadarullah itu lagi turun mesin dan semuanya itu benar-benar harus diganti. Nah alhamdulillahnya masih ada uang pegangan dari suami, jadi masih bisa dimanfaatkan untuk keperluan mobil gitu. Pokoknya punya mobil bekas itu ya kendalanya seperti itu ya teman-teman, kita harus ada dana darurat buat persiapan biaya servis dan lain-lainnya. Nah ini untuk sinking funds nanti aku bakal isi insyaallah di akhir bulan ya teman-teman, karena nunggu gaji dari aku. Biasanya untuk gaji YouTube sama affiliate itu kan biasanya ada di akhir bulan ya teman-teman, jadi aku ngambilnya nanti pas akhir bulan atau menuju akhir bulan. Terus untuk uang arisan juga itu dari aku ya teman-teman. Nah ini aku mau sedikit jelasin, aku baru beli ini semacam berangkas gitu ya, dari luar kelihatannya emang kayak buku, tapi pas dibuka ini ternyata berangkas kecil. Material luarnya itu plastik ya teman-teman, cuman pas dibuka ini dalamnya itu besi semua, terus ada kode locknya gitu. Nah di sini 000 ya aku setting, kuncinya bisa dibuka. Nah seperti ini dalamnya. Ini memang ukurannya kecil banget ya teman-teman, tapi ini masuk untuk logam mulia atau sama dompetnya pun ini masuk. Nah ini aku coba putar-putar lagi ngacak gitu, dan ini gak bisa kebuka ya teman-teman.
bisa lihat sendiri. Aku beli ini salah satu ikhtiar juga ya teman-teman, karena kan di rumah nyimpen barang berharga itu kan kita harus safety ya teman-teman. Terlepas dari itu semua kita serahin sama Allah Subhanahu wa taala, karena sebanyak-banyaknya kita mengumpulkan harta, toh itu juga kan titipan ya teman-teman. Jadi kita nggak terlalu khawatir bahwa harta kita takut diambil orang atau apa segala macam. Kita serahin aja semuanya ya teman-teman, tapi ikhtiarnya juga harus ada. Selebihnya kita serahkan semuanya sama Allah, karena sebaik-baiknya rencana adalah rencananya Allah ya teman-teman. Nah ini aku mau coba buat setting kodenya. Ini kode awalnya itu di 000 baru bisa kebuka ya teman-teman. Nah sekarang aku mau coba ganti kodenya. Pertama-tama ini kan ada besi kecil gitu ya di bawah. Nah kita alihin dulu ke huruf B dalam keadaan ngunci gitu ya teman-teman. Nah ini aku pindahin besinya ke huruf B. Nah baru kita setting kodenya. Ini terserah kita mau angka berapa aja, yang pasti kita nggak lupa ya. Soalnya nanti kalau lupa repot juga ya ngebukanya. Nah ini aku mau coba ganti ke 777 ya, atau 777. Nah terus setelah itu kita geser lagi besi kecilnya ke huruf A dalam keadaan kebuka gitu ya. Jadi dikeatasin dulu tuh yang locknya. Nah di sini baru kita coba buat kunci dan acak kodenya. Nih aku mau acak lagi kodenya dan aku buka kembali. Ini terkunci ya teman-teman, tuh nggak bisa dibuka. Terus tinggal kita masukin kode yang udah tadi kita setting, yaitu 777 atau 777. Ini bebas ya kodenya gimana kita, yang penting angka yang bisa kita inget tapi susah ditebak sama orang. Nah kita tinggal puter aja locknya kayak biasa ke atas. Nah berangkasnya udah bisa kebuka gitu ya teman-teman. Untuk settingnya mudah banget. Untuk link pembeliannya aku udah cantumin di description box ya, barangkali teman-teman ada yang mau. Udah ada keterangan gambarnya juga. Nah ini untuk dana darurat, karena kemarin itu kepake ya semua dana darurat. Jadi untuk pos dana darurat di sini kosong. Nah untuk wishlist di sini aku mau isi dari sisa uang belanja kemarin. Tapi sebelumnya ini aku mau ganti dulu kertasnya, karena aku mau ganti wishlist juga ya teman-teman. Pokoknya yang namanya ibu-ibu itu pasti ya hobi banget belanja. Teman-teman kalau nggak percaya nih, lihat keranjang Shopee aku tuh banyak banget yang pengen di check out, tapi aku tahan dulu, aku buat wishlist dulu kayak gini. Fungsinya biar nggak ngeganggu budget yang lain ya teman-teman. Terus kadang yang di keranjang itu setiap kita tulis di wishlist atau ditahan dulu nih keinginannya, kadang kita suka berubah pikiran gitu, mau beli barang tersebut ternyata emang bener-bener belum dibutuhin sama kita. Pokoknya wishlist ini works banget ya di aku teman-teman. Nah kebetulan di bulan ini aku mau bikin wishlist buat beli jemuran baju, soalnya jemuran baju aku udah rusak. Terus harganya juga lumayan ya untuk yang stainless, jadi aku mending sekalian aja beli yang awet biar nantinya bisa kepake lama juga. Nah aku tulis di sini target tanggalnya atau target waktunya di bulan depan. Terus untuk target harganya di sini kurang lebih sekitar 750.000. Jadi aku mau beli jemuran yang besar untuk di depan rumah sama jemuran yang kecil untuk handuk buat di belakang rumah. Nah ini sisa-sisa budget kemarin aku ambil semuanya, terus aku simpen di wishlist tadi. Mudah-mudahan banget di bulan ini ada sisa lebih banyak. Jadi wishlistnya cepat kecapai. Jadi aku kalau makeover kontrakan, beli-beli barang di kontrakan itu biasanya aku suka bikin wishlist kayak gini ya teman-teman. Jadi aku bikin dulu seperti ini, nanti kalau udah kekumpul uangnya baru aku beli. Dan menurut aku itu tuh rasanya lebih enak aja gitu, lebih puas ketika kita beli barang hasil dari nabung. Apalagi sekarang kan zamannya konten, bikin konten kayak gini ya teman-teman. Jadi menurut aku sih bisa jadi peluang bisnis juga ya, ketika kita beli barang yang kita suka terus kita bikin video atau review produk tersebut gitu kan. Nah kita juga nanti bakal dapat komisinya gitu.
Nah ini aku hitung kurangnya masih di 540-an ya teman-teman. Sorry ini di 528.000, jadi itu kurangnya buat beli jemuran. Masih jauh sih, tapi targetnya di bulan depan. Mudah-mudahan ada rezeki lagi di luar dari sisa uang belanja. Nah pokoknya dibawa enjoy aja ya teman-teman, dibawa happy aja ketika kita mengatur keuangan. Kita juga harus menikmatinya gitu. Anggap aja ketika ada sisa uang belanja itu tuh self reward buat kita, karena kita udah berhasil mengatur keuangan. Jadi kita bisa beli barang apa yang kita pengen. Nah teman-teman, ini video bonus ya. Di weekend kemarin ini suami aku ngajak ke keretaan sama temen-temennya. Jadi kita naik kereta seru-seruan aja gitu. Ini kita naik ke arah yang Cicalengka, terus nanti balik lagi. Buat ngajakin anak-anak aja sih sebenarnya. Dedek mau naik kemana? Tuh, dek, dengar, Jain, lihat Jain, tanyain. Gimana disunat sakit? Enggak ya. Tuh. Ajain tuh mau disunat. Dia awas tuh. Kenapa dilepas? Udah makannya? Kakak, apa kakak? Kakak. Surabaya, bolehlah naik dengan percuma. Ayo amat Nah segitu dulu video dari aku, mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman semua. Jangan lupa di like, comment, subscribe. See you in 151 episode. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.